Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofi Alwan, NIM 250401020082. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis paper mengenai penerapan algoritma Naive Bayes classifier pada analisis sentimen berita COVID-19. Perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan jumlah data digital yang tersedia di internet meningkat dengan sangat cepat. Setiap hari masyarakat menghasilkan berbagai informasi dalam bentuk berita online, artikel, komentar, maupun unggahan di media sosial. Banyaknya informasi tersebut membuat proses analisis secara manual menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat membantu mengelompokkan informasi secara otomatis. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam klasifikasi data teks adalah Naive-Bayes classifier. Metode ini terkenal karena memiliki proses perhitungan yang sederhana, cepat, dan cukup akurat untuk mengolah data teks. Oleh sebab itu, penelitian yang saya pilih menggunakan algoritma Naive-Bayes untuk melakukan analisis sentimen terhadap berita COVID-19. Paper yang saya pilih berjudul Analisis Sentimen di Media Online menggunakan metode Naive-Bayes yang ditulis oleh Elizabeth Graciela Rus, Later Latumakulita, dan C. Deprang pada tahun 2023. Penelitian ini masuk dalam bidang data mining, text mining, machine learning, dan analisis sentimen. Alasan saya memilih paper ini karena topiknya relevan dengan penggunaan algoritma Naive-Bayes dan mudah dipahami untuk dilakukan analisis serta perhitungan manual. Tujuan tujuan penelitian adalah mengumpulkan berita COVID-19, mengelompokkan sentimen positif dan negatif, membangun model klasifikasi menggunakan Naive-Bayes, mengukur performa model. Terus sebelum data diproses menggunakan algoritma Naive-Bayes, data terlebih dahulu melalui tahap pre-processing. Tahapan pertama adalah case folding, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil agar penulisan kata menjadi seragam. Tahap kedua adalah tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata tunggal. Terus tahap ketiga adalah filtering, yaitu menghapus kata-kata yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap proses klasifikasi seperti kata sambung. Terus tahap yang keempat adalah stemming, yaitu mengubah kata yang memiliki imbuhan menjadi bentuk kata dasar. Terus Naive-Bayes merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja berdasarkan konsep probabilitas menggunakan teorema Bayes. Algoritma ini menghitung kemungkinan suatu dokumen termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Keunggulan utama Naive-Bayes adalah proses yang sederhana dan cepat. Walaupun sederhana, metode ini mampu menghasilkan performa yang cukup baik, terutama pada klasifikasi data teks seperti analisis sentimen, klasifikasi email spam, dan klasifikasi dokumen. Karena alasan tersebut, Naive-Bayes masih banyak digunakan dalam berbagai penelitian hingga saat ini. Untuk menjelaskan proses perhitungan manual, saya menggunakan contoh sederhana yang terdiri dari 4 data training. Dua data termasuk kategori positif, yaitu COVID menurun dan pasien sembuh. Sedangkan dua data lainnya termasuk kategori negatif, yaitu kasus meningkat dan banyak kematian. Sementara itu, data testing yang akan diuji adalah kalimat pasien menurun. Perlu dijelaskan kembali bahwa data pada slide ini digunakan sebagai contoh sederhana untuk menunjukkan proses perhitungan manual, sedangkan penelitian sebenarnya menggunakan dataset yang lebih banyak sesuai dengan yang terdapat pada paper. Langkah pertama adalah menghitung prior probability atau probabilitas awal dari masing-masing kelas. Karena terdapat dua data positif dan dua data negatif, maka probabilitas awal untuk kelas positif dan negatif sama-sama sebesar 0,5. Selanjutnya, dihitung probabilitas kemunculan kata pasien dan menurun pada masing-masing kelas menggunakan metode Laplace smoothing. Setelah seluruh probabilitas dihitung, diperoleh nilai probabilitas kelas positif sebesar 0,02 dan probabilitas kelas negatif sebesar 0,005.
Karena probabilitas positif lebih besar dibanding probabilitas negatif, maka kalimat pasien menurun diklasifikasikan sebagai sentimen positif. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada paper, diperoleh nilai akurasi sebesar 70%, precision sebesar 60%, dan recall sebesar 75%. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma NFBS merupakan metode yang efektif untuk melakukan klasifikasi data teks. Metode ini memiliki proses perhitungan sederhana, mudah diimplementasikan, dan mampu menghasilkan performa yang cukup baik dalam analisis sentimen. Selain itu, dari contoh perhitungan manual yang dilakukan, dapat dilihat bagaimana NFBS menentukan kategori suatu dokumen berdasarkan nilai probabilitas yang dimiliki masing-masing kelas. Untuk saran pengembang, ekspansi dataset menambahkan volume dan variasi sumber data training untuk memperkaya ingatan mesin. Penambahan dimensi, masukkan kategori sentimen netral agar pemetaan opini masyarakat menjadi jauh lebih komprehensif dan realistis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.